dengan ancaman pidana. Wow. Pidananya berat karena 2 pidananya. 1 money laundering, 15 tahun penjara. Wow. 1 lagi itu penggunaan mata uang selain rupiah itu 1 tahun penjara. 1 tahun penjara. Penggunaan mata uang selain rupiah. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, Level Up Podcast kedatangan lagi tamu yang sangat istimewa. Beliau ini saya juluki bapaknya Bitcoin Indonesia. Waduh, kenapa saya bilang bapaknya Bitcoin Indonesia? Karena saya baru tahu bahwa dulu sebelum rame kripto, dulu sebelum rame tentang blockchain dan sebagainya, ternyata beliau ini adalah orang yang visioner yang sudah paham bahwa ini akan terjadi satu era yang baru di Indonesia, bahkan di dunia. Nah, beliau ini termasuk manusia-manusia langka, ya. Dan memang yang datang di Level Up Podcast adalah manusia-manusia langka, yang mana mungkin Anda tidak bisa dapatkan informasinya di media biasa, tapi Anda hanya bisa dapatkan di acara Level Up Podcast. Apa kabar Pak Oscar Darmawan? Baik sekali, thank you Pak Chandra sudah di-invite ke Level Up Podcast. Woi, keren. Ini Pak Oscar orang yang masih muda, jauh lebih muda daripada saya. Tapi hari ini kita akan kulik bagaimana kisah sukses beliau setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Oscar, apa kabar? Baik, thank you semangat diundang ke acara Level Up ini. Makasih ya. Ini acara kita namanya Level Up. Jadi orang yang datang ke sini levelnya pasti up. Pengetahuannya up, edukasinya up, ya kan? Jadi pengetahuan dia akan luar biasa. Pak Oscar, saya menarik banget. Thank you udah mampir ke acara kami. Saya ingin nanya beberapa hal ya. Yang pertama itu, kalau boleh tahu Pak Oscar ini lahir di mana toh? Saya ini dari nada suaranya sudah kedengaran kan. Saya ini orang asli Semarang. Asli Semarang, ya. Jadi kalau orang Jawa Tengah itu mau sampai umur berapapun nadanya tetap medok. Betul, betul. Kan Pak Presiden kita juga nadanya sama ya. Sama. Jadi saya lahir di Semarang tahun 85. 85 ya. Di sini tertulis 15 Desember 85. Ya sebenarnya itu tanggal KTP saya. Tanggal KTP, tanggal aslinya bukan gitu. Aslinya dekat-dekat situ lah. Terus kemudian kalau saya perhatikan ini lulusan dari Monash ya. Ya, jadi saya kalau S1 saya itu dari Monash University. SMA saya dari Kolose Loyola. Di Semarang ya. Semarang. Oke, kita langsung masuk kepada inti. Wah, ini kalau bicara inti ini Pak Oscar ini kok melihat Bitcoin atau kripto itu bakal booming itu awal pertama kali itu kenalnya dari mana sih? Sebenarnya saya nggak melihat juga sih Pak kalau dikatakan gitu, karena itu kecelakaan awalnya. Ceritanya gimana? Tahun berapa itu? Kalau waktu itu kan karir saya baru mulai di Indonesia itu tahun 2010. Karena sebelum 2010 saya itu sibuk di Singapura. Oke. Jadi saya mulai usaha warehouse, di mana klien kita adalah pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura. Oke. Contohnya aja, kita tuh terlibat dalam project, salah satunya contohnya penjara Singapura. Oh. Jadi saya salah satu orang Indonesia yang pernah masuk ke dalam penjara Singapura. Oke. Tapi untuk bikin sistemnya. Oke. Ternyata penjara di sana bersih banget. Bersih banget ya. Saya sangat surprise setiap kali ingat pengalaman itu. Iya. Jadi tahun 2010 waktu saya mulai kembali ke Indonesia karena saya merasa saya lebih cocok di Indonesia daripada di Singapura. Kemudian saya mulai mengembangkan bisnis saya. Waktu bisnis saya mulai berkembang tahun 2013, tahun 2012, tahun 2013, saya ketemu partner saya, William Sutanto. Dia memberitahu saya tentang Bitcoin. Ya. Tapi karena saya adalah orang yang cukup lama di dunia e-money, jadi sebelum tren e-money sekarang di Indonesia, saya tuh banyak terlibat dalam e-money internasional. Terlibat dalam arti banyak program-program, banyak project yang pakai e-money internasional. Jadi waktu itu sempat ada trennya e-money, e-gold, pernah dengar ya? E-gold, pernah. Liberty Reserve, terus kemudian ada money bookers, lain sebagainya. Cuma pengalaman saya di tahun 2006, semua e-money internasional itu pada akhirnya ditutup sama FBI. Ditutup FBI. Jadi kalau kita bicara e-gold, dia besar banget, besar banget. Satu dunia hampir pakai e-gold. Iya. Kita bicara Liberty Reserve, satu dunia pakai Liberty Reserve. Iya. Money bookers, jangan ditanya lagi. Semua yang abu-abu sampai yang putih, semua pakai itu. Tapi pada akhirnya mereka semua ditutup sama FBI.
Karena produk lintas negara itu produk yang selalu bermasalah dalam hal anti money laundering. Anti money laundering. Nah, kalau bermasalah di anti money laundering ya, akhirnya penerbitnya pasti akan ditutup sama FBI. Betul. Nah, waktu partner saya memberitahu saya tentang Bitcoin di tahun 2012, saya melihat ini nggak ada bedanya dengan money yang lain pasti. Nah, terus kemudian tapi partner saya nggak menyerah, dia menceritakan ke saya sistemnya seperti ini loh, gini. Saya melihat, wow, ternyata memang beda, dalam arti dia berjalannya desentralisasi. Tapi saya masih belum terkonfis juga. Nah, baru tahun 2013 saya sama partner saya lagi ngobrol, dia bilang sama saya dia mau ke Cina gitu. Dia mau ke Cina, saya tak ngapain, katanya dia mau mempelajari Bitcoin lebih dalam lagi, blockchain lebih dalam lagi. Nah, entah karena apa lain sebagainya, padahal waktu itu partner saya sudah siap berangkat, sudah ada visa lain sebagainya, tapi saya langsung begitu dengar dia ngomong itu, beberapa hari sebelum saya langsung bilang sama dia, saya ikutan deh, saya mau berangkat, saya mau coba ikut, mau tahu lebih banyak lah. Nah, begitu sampai di Cina, di Guangzhou ya, partner saya kan pertama kali sudah memulai Bitcoin Indonesia dalam bentuk blog dan broker. Waktu itu nama 2000, blognya apa waktu itu, Pak? Bitcoin.co.id. Oh, itu partnernya Pak Oscar. Partner saya. Bukan Pak Oscar yang pendirinya, bukan ya? Nanti saya ceritakan. Jadi 2012 itu bentuknya blog. Jadi kalau waktu itu buka Bitcoin.co.id nggak ada transaksinya, cuma blog semua. Apa itu Bitcoin? Blog tentang cara kerja blockchain dalam WordPress seperti itu. Terus kemudian partner saya 2013 pertengahan dia membuat sistem broker Bitcoin, tapi sistem sederhana ini. Waktu kita ke Cina, kemudian saya bilang sama partner saya ingat banget, saya bilang sama partner saya, ternyata sistemnya menarik. Bro, gimana kalau misalnya, karena saya sama dia udah partneran lama kan di software house juga. Saya bilang sama dia, gimana kalau misalnya saya ikutan di bisnis ini, saya bantu besarin bisnis ini, saya pastikan satu Indonesia jadi marketnya. Karena saya merasa bisnis ini punya prospek yang jauh yang daripada yang saya bayangkan, dan saya punya pengalaman di sini. Karena saya dulu aktif di forex, saya aktif di e-money, saya aktif di bidang digital marketing. Terus kemudian partner saya berpikir, dia mikir sebentar, terus dia bilang sama saya, ya Mainot, ayo kita partneran lagi, kita ubah blog dan broker kecil ini menjadi Bitcoin exchange pertama di Indonesia. Bitcoin exchange itu awalnya dari situ ya? Terus kemudian tahun 2013 itulah Bitcoin.co.id itu di-relaunch menjadi sistem perdagangan Bitcoin pertama di Indonesia. Sistem perdagangan. Padahal kalau di luar itu exchanger sudah ada gitu ya? Waktu itu cuma ada dua. Apa besar. Itu? Satu BTC Cina, satu lagi Coinbase. Waktu itu ada Mt. Gox, ada Mt. Gox juga. Jadi Amerika, Eropa belum ya waktu itu? Eropa baru mulai. Ada yang namanya Bitstamp. Bitstamp masih ada sampai sekarang. Cuma kalau kita bicara mengenai di Cina, waktu itu BTC Cina itu baru muncul, baru menguasai market seluruh Cina. OKCoin baru mulai mau muncul. Huobi baru pemanasan ya. Terus kemudian kita waktu itu ke sana, saya ingat selisih perdagangan antara Cina sama US untuk Bitcoinnya itu selisihnya 25%. Harganya 25%. Jadi kalau waktu itu kita beli di US, kita jual di Cina, profit 25%. Makanya saya ke Cina bareng sama partner saya, karena kita tahu bahwa untuk buka akun Bitcoin exchange di Cina itu kita harus ke Cina, kita harus daftar di sana, kita harus punya banknya. Kemudian makanya saya tertarik mengembangkan ini di Indonesia, karena likuiditasnya ternyata belum terbentuk di Asia Tenggara. Waktu itu belum ya? Belum ada. Jadi makanya kalau teman-teman semua yang mulai bisnis exchange di kripto ya, yang dari tahun 2013 rata-rata kenalnya cuma sama kita. Karena kita termasuk yang cukup tua lah di bidang ini. Nah, terus saya dengar dulu awalnya itu pernah bagi-bagi Bitcoin. Nah, boleh diceritain sedikit. Itu gimana itu ceritanya? Jadi kalau kita berangkat di awal dulu waktu saya bikin Bitcoin waktu saya umur 27 itu, waktu kita bikin Bitcoin exchange dengan partner saya, salah satu edukasi yang kita lakukan adalah keliling kampus. Jadi kita pernah keliling kampus ke UI, kita pernah ke
di Bandung juga pernah, Surabaya, bahkan sampai di Aceh kita pernah. Wow. Setiap kali kita kalau keliling kampus yang kita lakukan tuh bagi-bagi Bitcoin. Jadi kalau orang tanya, jawab, kita kasih Bitcoin. Ya, jadi saya ingat banget tahun 2018 ya, tiba-tiba ada satu mahasiswa yang message ke saya bilang, makasih Pak, ini Bitcoinnya ternyata sekarang jadi belasan juta rupiah gitu. Padahal dia karena dia baru melihat Bitcoinnya lagi tahun 2018. Oh, jadi dia passwordnya lupa atau apa gitu ya? Saya nggak tahu kenapa, tapi dia baru ngeceknya 2018. Kalau misalnya waktu itu waktu kita bagi-bagi dia langsung jual atau cairin, mungkin cuma berapa puluh ribu rupiah kan? Iya, betul. Cuma ternyata karena dia bukannya tahun 2018 waktu Bitcoin harganya 250 juta rupiah. Iya. Yang kita bagi-bagi kan ternyata naik berapa puluh kali lipat. Ini kalau punya mesin waktu guys ya, Pak Oscar tolong kembali lagi dong ke tahun 2012. Oke, menarik. Terus kan Pak Oscar tadi kalau bicara dari pengalaman kan background Anda itu mengerti forex, mengerti e-money dan sebagainya. Kenapa kripto? Karena kalau kita bicara edukasi ya, kita bicara edukasi sedikit. Edukasi saya itu berantakan. Ya, kalau saya kan lulus dari IPA. Kemudian saya pertama kali nggak langsung ke Monash, saya itu ke satu akademi dulu. Di situ saya belajar multimedia. Setelah mau belajar multimedia, karena saya orangnya bosenan, kemudian saya mempelajari internet security. Internet security. Dan karena saya lagi bosenan, begitu saya sudah dapat D3, saya mutusin ke S1, saya itu ngambil jurusan information technology. Dan karena saya tahu banyak waktu, saya ngambil jurusan satu lagi information system. Jadi, makanya gelar saya double kan, double major. Kemudian saya sempat belajar finance, Cuma sebelum waktunya ujian CFA saya mundur karena daripada saya nyoba kayak susah banget gitu. Sampai sekarang saya juga masih sekolah sih. Saya ada sekolah di jurusan blockchain S2. Mungkin salah satu orang Indonesia. Sekarang S2 itu ada blockchain ya? Ada ya. Jadi mungkin saya satu-satunya orang Indonesia yang ngambil jurusan S2 blockchain ya. Wow. Tertarik kalian? Bidang baru kan, bidang baru. Oh, ini di mana? Di Harvard? Di Cyprus. Jadi Harvard belum mulai waktu itu. Saya sudah, nanti mungkin selesai di akhir tahun ini dapat S2-nya. Wah, guys, kalian S1-nya mungkin nggak berminat, tapi S2 blockchain mau gitu. Jadi cryptocurrency itu apa yang Bapak lihat? Jadi waktu itu begitu karena studi saya begitu beragam, ternyata semua studi itu mengarahkan saya ke bidang kripto, bidang kripto di mana saya sekarang dipercaya menjadi CEO-nya. Ternyata apalagi menjadi CEO itu kita perlu tahu segala hal sedikit-sedikit, kemudian kita manage. Bukan dari situ mungkin yang buat saya tertarik dengan kripto, karena kripto itu adalah penggabungan antara IT dengan finance dengan internet security. Oh, IT, finance, dan internet security. Betul, karena kita harus tahu sebelum adanya blockchain. Kalau kita bicara sebelum adanya blockchain ya, kalau kita bikin sebuah software, itu kita tuh selalu dihadapkan tiga permasalahan ini. Tiga segitiga. Apa itu? Kita harus milih mau aman, mau nyaman, atau mau cepat. Aman, nyaman, atau cepat ya? Ini tiga ini nggak bisa jadi satu. Nah, solusi blockchain itu adalah solusi yang berusaha yang satu-satu solusi yang bisa tiga-tiga ini tetap berjalan. Aman, nyaman, cepat. Iya, betul. Karena kalau kita bicara kita mau aman ya, itu pasti nggak bisa nyaman atau cepat. Salah satu pasti dikorbankan kan. Tapi kalau kita bicara blockchain, itu satu-satunya software di mana ketiga-tiganya bisa tidak terlalu berkorban. Inilah solusi yang diciptakan sama Satoshi Nakamoto itu. Kalau kita bicara secara internet security ya. Di mana kita bisa membuat sebuah software, ya, software itu tetap transparan, tapi security-nya nggak dikorbankan. Ya, di mana software itu tokennya tetap bisa kita miliki, tapi security-nya bisa tetap terjaga. Setuju. Itu kan kelebihan daripada blockchain. Kalau kita bicara mengenai software sentralisasi, kalau kita sudah bicara transparansi, kita bicara tokennya harus diserahkan, nanti pasti nggak aman. Iya. Dan sebagainya, kurang lebih seperti itu yang buat saya sangat tertarik dengan blockchain ini. Awalnya itu seperti kayak gitu ya. Nah, terus kripto sama blockchain itu bedanya apa sih? Kalau kita bicara blockchain dan kripto itu banyak orang yang agak bingung hubungannya kan ya. Apalagi kalau kita bicara tahun 2012 silam, waktu kita bicara Bitcoin tuh bahkan dibagi dua loh. Bitcoin B-nya besar atau Bitcoin B-nya kecil.
Kok bisa gitu? Karena Bitcoin yang B-nya kecil itu adalah unit currency. Bitcoin yang B-nya besar itu menjadi sekarang disebut dengan blockchain, yaitu jaringan teknologinya. Saya nggak tahu kapan, sejak tahun 2014 orang nggak lagi nyebut Bitcoin B besar B kecil, tapi nyebutnya dengan blockchain dan Bitcoin. Ya. Kemudian di tahun 2015-2016 muncul tren orang mengharamkan Bitcoin dan memuji-muji blockchain. Ya. Tapi sekarang di tahun 2019 sih lah, mulai tahun 2019 mulai edukasinya mulai berkembang, bahkan sekarang ada S2-nya kan. Nah, mulai berkembang, sekarang orang mulai mengerti hubungan antara blockchain dengan kripto. Nah, hubungannya apa? Kalau saya ditanya seperti ini. Jadi kalau kita bicara blockchain ya, blockchain itu kan pada dasarnya sebagai dua. Blockchain public dan blockchain private. Apa yang membedakan blockchain public dan blockchain private? Blockchain public adalah blockchain di mana servernya semua orang boleh menjadi bagian dari servernya. Semua orang boleh menjadi bagian dari usernya. Tapi kalau kita bicara blockchain private ya, itu tidak semua orang boleh menjalankan servernya dan tidak semua orang boleh menjadi bagian dari blockchainnya. Karena blockchain private itu dibuat untuk sekelompok industri yang menggunakan blockchain itu. Jadi misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D sepakat mau sharing data, sepakat mau sharing penggunaan satu software, mereka bikin blockchain, nah itu private. Nah, kalau kita bicara public, perusahaan apapun boleh pakai software itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau semua orang boleh pakai software itu, semua orang boleh menjalankan server itu, siapa yang akan membayar biaya listriknya? Siapa yang akan membayar semua investasi yang dikeluarkan untuk menggunakan software itu? Nah, oleh karena itu di dalam sistem jaringan blockchain public selalu ada skema insentif. Skema insentif itulah yang bentuknya berupa aset kripto. Jadi karena Anda sudah menjalankan servernya, karena Anda sudah bertugas memverifikasi transaksi dalam bentuk menjalankan server daripada blockchain publiknya, Anda mendapatkan token berbentuk aset kripto. Token berbentuk aset kripto. Nah, itu hubungannya. Jadi token itu selain buat insentif juga digunakan untuk sistem governance dan sistem utility daripada jaringan blockchain. Guys, kalian semakin bingung atau semakin paham? Tapi apa yang disampaikan sama Pak Oscar ini memang benar adanya. Karena tahun 2018 sendiri, saya bersama CEO-nya Hara, Pak Regi Wahyu. Pak Regi. Iya. Itu saya juga sudah mulai edukasi blockchain, di mana kepala saya sudah mumet 1 minggu belajar what is this gitu ya. Dan akhirnya apa yang disampaikan kira-kira sama Pak Oscar ini, untungnya saya sekarang agak sedikit bisa ngimbangi. Kalau enggak saya juga bingung gitu ya kan. Nah, terus kok bisa terpikir membuat exchanger itu kenapa gitu awalnya? Karena kita ngelihat ekosistem blockchain ini kan banyak ya, ada miner, ada exchanger, kita bicara juga ada developer dan sebagainya. Tapi yang kita lihat yang kurang yang ada di Indonesia pada saat tahun 2013 itu adalah exchanger. Kenapa? Exchanger ya, karena kesulitan ya waktu itu. Karena likuiditas. Karena kalau kita nggak punya likuiditas di Indonesia, betul. Kita mau mengembangkan blockchain publik itu nggak akan bisa. Blockchain publik ya, bukan blockchain private public ya. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kalau contohnya blockchain publik itu Bitcoin, Ethereum, ya. Bitcoin, BTC, Ethereum, Solana. Kemudian IOTA. Ya. Kemudian yang agak gelap contohnya Monero, Zcash. Itu kan semua blockchain publik. Blockchain publik. Publik ya. Publik. Publik. Nah, blockchain publik itu bukan berarti kalau udah blockchain publik nggak bisa jadi private ya. Karena Ethereum itu bisa jadi blockchain publik, dia juga punya software untuk private-nya. Terus bedanya sama contohnya kalau blockchain private seperti apa? Contohnya blockchain private itu yang dipakai dikembangkan di di Shenzhen untuk transportasi keretanya. Oh, jadi utilisasinya untuk keretanya gitu. Betul, untuk tiket keretanya. Jadi server-servernya itu dijalankan oleh pemerintahnya dan partai yang terlibat dalam menjalankan operasional logistik itu. Itu udah dipakai sama kalau mereka kalau Indonesia kan GoPay gitu ya. Kalau mereka itu kan namanya apa sih? WeChat ya, Weixin ya. Kalau blockchain private itu kebanyakan malah bukan dipakai untuk payment. Jadi kalau kita bicara blockchain publik seperti Bitcoin, seperti Ethereum, kadang-kadang kan bersentuhan dengan payment. Betul. Tapi kalau private biasanya nggak bersentuhan dengan payment. Tapi lebih banyak bersentuhan dengan supply chain dan logistik. Supply chain dan logistik. Atau kalau yang paling banyak dipakai lainnya untuk dokumen management. Itu utilisasinya ya? Utilisasinya. Oke. Jadi akhirnya masalah likuiditas akhirnya membuat
terpikir untuk membuat exchanger di Indonesia? Karena kalau kita pikirin ya, sekarang kalau kita mulai dari miner, Kalau kita mulai dari miner, pada saat kita sudah dapat Bitcoin-nya, kita dapat Ethereum-nya, tapi kalau nggak ada Bitcoin exchange di Indonesia, kita mau jual di Cina, mau sampai kapan kita harus transfer dari Cina ke Indonesia? Gitu. Iya. Karena waktu itu nggak ada exchange-nya, benar-benar nggak ada exchange. Ada exchange kecil-kecil pakai Western Union lagi nanti kayak zaman dulu. Betul, akhirnya akan susah karena transfer uang dari luar negeri ke Indonesia itu nggak segampang itu kan. Ya, I see. Nah, Pak Oscar 2012 sudah melihat. Sekarang waktu itu harga BTC masih berapa sih? Harga Bitcoin waktu itu masih di bawah 2 juta rupiah. Pertama kali kita 2 juta. Pertama kali saya bersentuhan dengan Bitcoin itu masih di bawah 100.000. Masih di bawah 100.000. Koleksi berapa? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan netizen, bukan pertanyaan saya. Ini pertanyaan netizen. Ini sesuatu yang nggak bisa saya diskusi sini. Jadi nggak bisa didiskusikan. Tapi nanti off kamera bisa. Makanya Anda tonton terus Level Up Podcast. Nanti suatu hari bocor. Istilahnya ada will-nya Bitcoin gitu ya. Will-nya. Oke. By the way, masih optimis nggak sih sama masa depan Bitcoin? Kalau saya kan sudah mengalami kejatuhan Bitcoin itu nggak cuma sekali 2 kali ya. Jadi bahkan pertama kali kita mulai fokus bikin industri Bitcoin di Indonesia itu tuh bersamaan dengan jatuhnya Bitcoin yang besar banget. Sorry, kejatuhan itu dari tahun berapa ke berapa dan berapa? 2013. Waktu itu dari berapa ke berapa? Jadi Bitcoin sempat naik ya? Betul. Jadi saya ingat banget ulang tahun saya. Waktu ulang tahun saya. Jadi kalau tahu tanggal jatuhnya Bitcoin tuh tahu ulang tahun saya yang benar tanggal berapa. Jadi tahun 2013 itu Bitcoin pertama kali menyentuh 15 juta rupiah. Pertama kali per satu Bitcoin. Ya, jadi dari Bitcoin di harga di bawah 1 juta tiba-tiba naik sampai harga 15 juta. Karena pergerakan di Cina. Ya. Pertama kali 15 juta, kemudian waktu ulang tahun saya itu tiba-tiba Bitcoin crash. Jadi pada akhirnya turun terus sampai harga 2 juta rupiah per satu Bitcoin. Wow. Berarti 15 juta turun ke 2 juta. Itu terdiskon berapa persen? Ya. Karena kejadiannya berturut-turut itu. Bukan cuma Cina mulai memperketat kejadian. Berapa lama kalau saya boleh tahu? Setengah tahun. Hanya setengah tahun? Barengan dengan Mt. Gox tutup. Jadi Mt. Gox itu adalah crypto exchange satu-satunya di dunia yang pertama saat itu. Dia tutupnya tahun 2014. Tutupnya 2014. Jadi waktu kita launching bitcoin.co.id itu bersamaan dengan Gunung Merapi meletus. Iya. Saya suka banget ceritanya. Jadi waktu peresmiannya Gunung Merapi meletus dan saat itu juga Bitcoin juga saat itu pas goyang-goyang. Nah, kan ini sesuatu yang baru. Apa yang membuat Pak Oscar itu bertahan? Kan kalau bicara saham ya, itu masih ada sebuah yang namanya ya ada bursa efek Indonesia lah ya. Kemudian industri itu sudah jauh lebih lama. Kalau saham itu terdiskon, saatnya untuk dibeli kembali untuk investor. Tapi ini kan sesuatu yang artinya apa ya? Bursanya juga waktu itu belum jelas, terus ini sesuatu yang baru. Tapi sudah diskon seperti apa yang membuat Pak Oscar itu tetap stay dan percaya waktu itu? Karena saya itu tipe karakter yang kalau ditantang sebelum bisa, saya tipe yang nggak gampang menyerah. Mungkin kalau ditanya sifat karakter utama saya itu di persistence. Jadi kalau ditantang suatu hal dan semakin susah tantangannya, saya itu makin ngejar. Itu karakter saya sih. Mungkin itu alasan kenapa partner saya percaya saya jadi CEO-nya bitcoin.co.id. Karena begitu kita launching, selain tantangan ini ya, tantangan berikutnya adalah tahun 2015 itu saya dipanggil Bank Indonesia. Waktu itu disuruh klarifikasi atau? Disuruh klarifikasi bisnis apa yang kalian lakukan dan apakah mengganggu perekonomian di Indonesia. Saya masih ingat itu. Waktu itu kita kalau saya ke Bangka juga ya waktu itu ya. Dan terus dengan ancaman pidana loh. Iya jelas. Dengan ancaman pidana. Wow. Pidananya berat karena 2 pidananya. Satu money laundering, 15 tahun penjara. Wow. Satu lagi itu penggunaan mata uang selain rupiah itu 1 tahun penjara. 1 tahun penjara. Penggunaan mata uang selain rupiah. Jadi kita harus menjelaskan dengan baik dan berhati-hati. Hati-hati. Dan memastikan bisnis kita harus bisa berjalan tanpa menyenggol aturan yang ada di Indonesia. Contoh nih, Indonesia ini kan negara kedaulatan. Betul.
ada Tentara Nasional Indonesia, TNI itu jelas. Anda buat tentara sendiri ini kayaknya. Enggak. Kayak seperti itu ya seolah-olahnya ya. Makanya waktu itu kita Kayak Avenger gitu kali. Kita sempat diskusi dengan Bank Indonesia, kita menavigasi. Makanya bentuk bisnis kita di tahun 2015 itu sempat kita ubah. Sempat kita ubah, kita nggak mau menyentuh semua yang berbau mata uang dan pembayaran. Dan semua yang berbau anonymity itu mulai kita hilangkan satu persatu. Jadi kita pilihannya dua. Apakah kita mau keuntungan jangka pendek atau kita mau bersahabat dengan pemerintah Indonesia? Dan untungnya saya memilih bersahabat dengan pemerintah. Oh iya. Kalau nggak gitu, ini udah tamat riwayat gitu ya. Sudah selesai. Gitu. Mungkin saat ini Bitcoin di Indonesia ilegal gitu. Sudah ilegal gitu ya. Oke. Terus tadi masa depan Bitcoin, berarti Anda sudah melewati fase dari 15 juta turun ke 2 juta. By the way guys, konten ini dibuat, Bitcoin tadi saya cek harganya masih di 430 jutaan. Masih tinggi sekali kan dibandingkan 2 juta ya? Oh iya. Dan ini 2 juta ke 430 juta itu cuma berapa tahun? Ini tahun berapa nih Pak Oscar? Tahun 2014. 2013 14 lah. Ya, kalau dihitung sampai sekarang masih 9 tahun ya. 9 tahun kalau 2 juta ke 430 juta, siapa yang masih percaya gitu. Nah, kan kemarin namanya market maker tuh kan ngomong, Bitcoin bakal menyentuh 100.000 US ya. 100.000 US kan berarti sekitar 1,5 M. Ya, enggak taunya dari 900 juta turun 430. Masih punya masa depan nggak sih gitu. Kalau sama saya yang sudah pernah beli Bitcoin di harga di bawah 2 juta, dengan sekarang saya ngerasa Bitcoin ini masih ini sih, masa depannya masih besar. Yang pertama kenapa saya bilang itu? Karena waktu dulu Bitcoin harga 15 juta ya, market maker itu bilang Bitcoin bakal menyentuh $5.000. Saya ingat $5.000. $5.000. Waktu 15 juta, $5.000. $5.000 itu lebih kurang kalau duit sekarang 75 juta lah ya. Cuma nggak kejadian karena keburu Bitcoin jatuh ke 2 juta kan. Terus kemudian waktu Bitcoin tahun 2017 Bitcoin itu menyentuh harga 250 juta per satu Bitcoin. Market maker-nya bilang Bitcoin itu bakal menyentuh $50.000. Market maker waktu itu jatuh ke 2 juta, market maker bilang bakal menyentuh ke 50.000. Bukan, jadi kan saya ini sempat alami Bitcoin jatuh besar itu 3 kali Pak. 3 kali. Yang pertama tahun 2013. 15 ke 2 juta. Ya. Oke. Yang kedua itu tahun 2017. Bitcoin harga 250 juta ke 30 juta. Ke 30 juta. Kamu sempat ngalami ya? Sempat ya. Oke. Terus tahun 2021 itu Bitcoin dari harga 850 juta ke harga 300 juta. Kan kemarin terendahnya 300 tuh. 300 juta. Oke. Ya. Masih lebih kecil sih. Dan kalau kita amati setiap kali terjadi ini ya. Selalu ada waktu titik dia sebelum jatuh, selalu ada orang yang teriak dan semua media teriak bahwa Bitcoin itu akan menyentuh di harga lebih tinggi. Yang selalu ada begitu. Selalu ada. Contoh dan nggak pernah kejadian. Fase pertama itu akan menyentuh ke 5.000 US. 5.000 dan malah jatuh. Yang kedua 50.000 US dan jatuh ke 30 juta. Fase ketiga 10.000. 100.000. 100.000 dan nggak kejadian. Kenapa? Karena saya kira ini ada hubungannya dengan fear dan greed. Fear and greedy ya. Jadi pada saat semua orang itu euforia, itu adalah momen paling tepat untuk menjual Bitcoin. Pada saat semua orang itu takut, itu sebenarnya adalah momen paling tepat untuk membeli. Iya. Kenapa? Karena Bitcoin adalah salah satu produk yang diciptakan berdasarkan nilai dari demand dan supply secara murni. Iya. Ya, jadi itu kenapa market drivennya demand supply lebih berpengaruh gitu. Pada saat ada orang euforia rame-rame memberitakan Bitcoin, yang aktivitas yang dilakukan para whale Bitcoin itu cenderung menjual malahan. Ya. Apalagi kalau sudah waktu kita naik Grab, tiba-tiba supir Grabnya ikut cerita bahwa dia barusan beli Bitcoin dan dia merasa Bitcoin bakal luar biasa tinggi sekali. Ya, itu mungkin momen tepat buat menjual. Oke. Waktu itu ya. Waktu itu. Nah, termasuk whale-whale-nya Bitcoin itu yang saya dengar mengkoleksi sampai puluhan ribu BTC ya, saya dengar. Itu termasuk mereka yang menahan atau menjual sebagian atau gimana? Biasanya setahu saya ya, whale Bitcoin itu nggak semua ditahan secara total. Jadi tetap ada yang dijual sebagian. Tetap ada dijual untuk menggerakkan market.
Oh, I see. Kalau nggak gitu kan supply dari Bitcoin dikit ya. Jadi ya mereka harus lepas bagian supaya tetap. Dan karena mereka juga kan manusia ya Pak ya. Betul. Sekarang saat ini Pak Oscar kan menjabat sebagai CEO-nya Indodax. Gimana nih masa depan Indodax? Saya percaya sih Indodax itu punya masa depan yang masih jauh. Ya. Itu juga salah satu alasan kenapa Indodax itu tidak seperti crypto exchange lain yang baru nyentuh Indonesia sebentar, kemudian langsung ekspansi ke sini, ekspansi ke sana, ekspansi di bidang ini, ekspansi bidang sana. Yeah. Kita merasa market yang disupport oleh Indodax itu masih sangat besar. Yeah. Yang kita capai masih sangat kecil. Ya. Indodax itu kita fokusnya kan crypto exchange, benar-benar crypto exchange. Kita nggak nyentuh NFT, kita nggak nyentuh apa. Yeah. Kenapa? Karena kita ingin fokus dan kita percaya kalau kita fokus pada satu hal, kita akan menjadi yang terbaik di situ. Mungkin kita nggak yang terbaik di banyak negara, tapi kita ingin memastikan bahwa customer di Indonesia itu mendapatkan yang terbaik. Makanya salah satu yang kita lakukan di Indodax, itu yang divisi yang kita perhatikan dan kita usahakan yang terbaik dibandingkan semua kompetitor, itu adalah customer service. Ya. Jadi sebelum yang lain punya support 24 jam, sebelum yang lain punya call support, hingga sekarang pun call support 24 jam yang punya cuma Indodax. Karena kita ingin memastikan bahwa customer yang pakai Indodax itu terlayani dengan baik. Dan sebisa mungkin kita selalu mengejar zero complaint. Biarpun itu impossible ya, tapi itu tetap kita kejar. Kenapa? Karena kalau kita percaya kalau kita nggak bisa mengejar ke arah situ, customer nggak akan puas dengan layanan kita. Keren. Nah, exchanger kan banyak ya. Di dunia kan juga banyak ya. Apa yang membuat Indodax ini lebih daripada exchanger yang terkenal di dunia? Nah, itu tadi yang saya ungkapkan. Ya, kita percaya bahwa yang pertama, kita itu bukan harus mempedulikan kompetitor, tapi kita harus mempedulikan customer. Kalau kita mempedulikan kompetitor, kita pasti akan tahap di mana kita bakar-bakaran duit. Ya. Berusaha harga paling rendah serendah-rendahnya. Ya. Hingga pada titik akhirnya akan mengorbankan customer. Tapi kita nggak mau ikut pertarungan seperti itu. Yang kita mau adalah kita ingin memastikan customer mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, makanya itu alasan kenapa selama setahun ini Indodax itu nggak melakukan apapun selain daripada mengupgrade seluruh sistem yang ada di Indodax. Kan software kita ini sudah dibuat dari tahun 2013 ya. Iya. Kan sudah cukup tua. Nah, makanya kemarin waktu kalau di dunia kripto tua ya, 10 tahun itu tua. Nah, waktu transaksi tinggi-tingginya tahun 2020, sempat Indodax itu mengalami down beberapa kali. Karena kalau boleh tahu satu hari transaksi di Indodax itu sampai menyentuh berapa kalau lagi tinggi? Kalau lagi tinggi-tingginya kemarin itu sampai 3,5 triliun dalam satu hari. Kalau bursa efek dibanding bursa efek masih lebih besar bursa efek. Itu 12 triliun. 12 T. Tapi ini industri baru bisa menyentuh 3,5 T, ngeri sedap ini ya. Sekarang average kita sekitar 200 sampai 500 miliaran per hari. Itu per hari ya? Per hari. Bisnis apa ya? Omset 200-500 miliar per hari. Oke, lanjut. Kita melihat di tahun 2021 kemarin ada sedikit kecewaan customer kita melihat Indodax kok down sih waktu transaksi per detik berapa ribu transaksi. Nah, kita nggak mungkin bilang sama customer kita kalau itu down karena kita nggak sanggup dan sebagainya kan. Tapi kita menyadari itu kekurangan kita. Jadi yang kita lakukan selama setahun ini kita mengupgrade seluruh sistem software ada di Indodax. Karena target kita adalah per satu detik customer harus bisa transaksi ratusan hingga ribuan per satu detik. Software kita harus sebaik bursa efek Indonesia atau bahkan lebih baik. Sehingga pada akhirnya customer bisa smooth transaksi. Cuma memang proses upgrade daripada Indodax ini ada cost yang harus kita bayar. Betul. Yaitu cost yang kita bayar adalah kita nggak bisa mengejar feature-feature yang aneh-aneh dulu. Tapi kita percaya customer itu memerlukan transaksi yang cepat, instan, dan tanpa ada downtime dalam kondisi apapun. Karena kan customer ada raja di sini. Ya, jadi kita berusaha. Saya juga customer Indodax loh. Betul, Bapak raja saya, Pak. Oke, terus kita kecil itu. Di satu sisi kita makanya kemarin selain upgrade teknologi, kita melakukan pendekatan ke pemerintah. Jadi Indodax itu salah satu yang pendekatan ke pemerintah secara sangat intens untuk melahirkan pajak final kripto. Ini yang menarik. Ini yang lagi ditunggu-tunggu sama
tax amnesty. Sudah keluar sekarang. Sudah keluar ya? Per bulan Mei kemarin keluar pajak final kripto itu hasil lobbying kita kepada pemerintah. Boleh perlu tahu berapa itu? Saat ini pajak final kripto itu cuma totalnya cuma satu transaksi cuma 0,2%. 0,2%. Itu hasil lobbying, hasil komunikasi dengan pemerintah terbaik yang bisa kita lakukan. Terima kasih Pak Oscar. Kenapa pajak final ini penting ya? Karena kalau kita transaksi kripto dengan cara pajak biasanya ya, pajak yang harus dibayar itu mengikuti tarif PPh. Iya. Jadi kalau misalnya tarif PPh Pak Chandra saya pajak 35%, yaitu tarif pajak tertinggi di Indonesia. Ya, kalau misalnya Bapak misalnya beli Bitcoin dan untungnya 100 juta, pajaknya tuh harusnya 35 juta. Iya toh. Harusnya pasti. kan? Yes. Tapi dengan adanya tarif pajak final ini, pajak Bapak itu cuma Rp200.000 kan? Iya. Ya, ini kenapa sangat penting untuk trader aset kripto mendapatkan fasilitas pajak final. Pajak final. Dan keuntungan untuk pemerintah adalah pemerintah jadi jelas dan ada pendapatan pajak pasti yang lari ke pemerintah. Daripada sekarang pajaknya kesannya besar tapi nggak ada yang bayar pajaknya gitu kan. Nah, makanya kemarin sambil kita nunggu upgrade-nya software Indodax, kita pendekatan lobbying dengan pemerintah dan saya sendiri kan adalah anggota Kadin ya. Lewat anggota Kadin kita berkomunikasi dengan pemerintah. Betul. Akhirnya pemerintah menyetujui, kemarin makanya ketok palu keluar PMK 68 di mana sekarang resmi ya PMK 68 ya. PMK 68 sekarang kripto itu ada pajak finalnya. Kripto ada pajak final. Ada pajak final. Sehingga mereka nggak usah takut-takut lagi kalau seandainya mereka nanti membeli sesuatu atau apa, toh udah resmi ya bayar pajaknya 0,2%. Betul. Ini seperti tax emas saja 35%. Emas 0,5 Pak. Ada pajak final. Oh sorry. 0,5. Tapi kalau ada kenaikan pembelian emas tahun 2000 sampai sekarang. Oh iya, itu kena PPh ya. Itu kena PPh itu ya. Oke. Nah, jadi ini PPh ya, termasuk PPh. Ini juga. PPh dan PPN. Ini sudah dua-duanya, Pak. Wah. Ini bukan tax amnesty lagi nih, ini bonus amnesty. PPh plus PPN 0,2%. Betul, makanya kita harus berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Wah, makanya harus bersahabat ya. Betul, Pak. Jadi nggak usah takut. Oke, terus kalau mau masuk ke industri kripto, sebaiknya itu kita bekerja di industri blockchain kah atau membuat project? Ada saran apa? Tergantung. Masuk ke industri kripto ini kan nggak selalu harus bersentuhan dengan blockchain-nya ya. Ada banyak hal sih. Tergantung. Saya percaya satu hal sih, kalau seseorang itu kadang-kadang tidak harus menjadi orang lain. Ya. Kita lihat dulu pribadi kita lihat orang itu gimana dan bidang apa yang dikuasai. Ya, daripada memaksakan diri masuk ke bidang engineer yang sama sekali buta gitu. Ya. Kalau memang kita bicara orang itu bergerak ke artis dan sebagainya, mungkin akan lebih baik bersentuhan dengan karya seni, dengan NFT dan sebagainya. Tapi kalau bersentuhan dengan finance baru agak nyentuh ke kriptonya. Tapi kalau memang dia seorang yang punya modal besar, mungkin dia bisa bersentuhan dengan kripto melalui industri mining. Karena industri mining itu industri yang paling cocok dijalankan pada saat seseorang mempunyai kapitalisasi besar. Betul. Ya. Kalau orang kapitalisasinya kecil, jangan sentuh mining. Karena dia seperti buang uang. Seperti buang uang ya? Karena mining dengan modal kecil itu Anda dapatnya nggak seberapa gitu. Betul. Mendingan uangnya Anda beliin Bitcoin, lalu Anda tutup, lupain, 5 tahun lagi buka lagi. Itu selalu yang saya tanya orang pemain BTC itu selalu gitu ngomongnya. Tapi masalahnya setelah beli sorenya udah dilihat lagi gitu loh. Nah itu mentalitinya gimana itu? Karena pada dasarnya kita nggak mungkin bisa melawan naluri dasar manusia. Ya jadi ini sesuatu yang susah. Tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Ya kalau cara paling gampang sebenarnya satu hal sih. Cara paling gampang ya. Anda beli Bitcoin, masukin ke USB, USB-nya kasih ke istri Anda. Nah, kemudian tapi kasih tahu istri Anda ya, kalau itu ada Bitcoin-nya, jadi nggak kebuang gitu. Karena kalau sudah apa yang masuk ke safe deposit box gitu ya. Apa yang sudah masuk ke safe deposit box atau masuk ke orang tua Anda atau ke pasangan Anda, biasanya nggak bisa Anda ambil lagi. Gitu. Nggak bisa. Apalagi masuk ke rekening istri gitu ya, udah passwordnya lupa gitu. Itu cara paling ampuh ya. Cara paling ampuh itu. Iya. Jadi nggak usah miningan beli komputer tambang gitu kan. Saya jadi ingat candaan waktu saya mulai industri kripto tahun 2015 silam. Iya. Oke, koin itu cold storage-nya USB yang dipegangin sama istrinya. Iya, masuk akal. Oke. Pak, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri diskusi kita yang menarik ini, ya kan?
Seru nih diskusi sama Pak Oscar, apalagi kalau Anda hari ini kriptomania itu Anda pasti lagi menunggu-nunggu Pak Oscar ngobrol selama ini. Biasanya kalau di wawancara media lain kan nggak pernah selama ini ya edukasinya ya. Ini menarik banget. Pak, kenapa seringkali kalau di Indodax itu ada koin tiba-tiba lompat Pak tinggi hitungan jam, tapi Indodax langsung selalu maintenance itu kenapa? Ya, jadi ini salah satu kenapa yang tadi saya bilang itu. Jadi kalau kita bicara softwarenya Indodax, software Indodax itu kan tahun 2013 kita bangun. Nah, yang problem pada saat ada koin yang loncat tinggi sekali, itu transaksi per detik kita tiba-tiba ke-hitch, Pak. Dan sistem Indodax kita nggak bisa membuat sistemnya tiba-tiba down. Karena kalau sistem down itu agak bermasalah kalau ada orang yang melakukan brute force. Kan kita nggak mau secara security kena kan. Nah, makanya oleh karena alasan itulah, makanya selama setahun ini kita mengupgrade seluruh software yang ada di Indodax, termasuk matching engine kita. Jadi bukan cuma software luarnya, tapi matching engine kita upgrade keseluruhan. Sehingga pada akhirnya nanti kita akan launching di bulan Juni akhir ya, bulan Juni-Juli. Ya, harapan kita dengan itu nanti mau koinnya mau lompat setinggi apapun, turun sedalam apapun, itu nggak akan ada lagi maintenance. Bulan Juni rencananya. Rencananya bulan Juni-Juli ini, Pak. Bulan depan ya. Nanti akan jadi ada udah di-upgrade ya. Sudah setahun ini Pak di-upgrade. Sudah setahun ini ya. Harapannya udah nggak hang gitu ya, nggak maintenance gitu. Karena exchange itu paling bahaya sih kalau misalnya sistemnya hang itu paling bahaya Pak. Ya ini kan saya menyampaikan aspirasinya netizen. Betul. Makanya kita memahami. Ya. Tapi kalau Bapak perhatikan selama 3 bulan ini, selama 6 bulan terakhir koin lompat tinggi itu nggak lagi terjadi maintenance. Karena sebagian solusi sudah kita deploy. Itu yang kemarin kejadian kenapa lompat tinggi maintenance kan terjadi di tahun 2021 awal-awalan. Betul. Sebelum kita deploy besar-besaran softwarenya. Betul. Karena kalau kita bicara secara teknologi IT ya Pak, limit software itu ada 2, di hardware dan di software. Layernya nggak cuma server. Kalau layer server mah gampang, kita tinggal bayar servernya ke deploy, masalah beres. Tinggal di deploy memori dibesarin, prosesor dibesarin, itu gampang. Itu sesuai dengan pepatah Cina kan. Apa yang bisa di-solve dengan uang itu bukan masalah, Pak. Oh iya. Betul. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang itu nggak masalah. Mahal lah. Murah gitu ya. Yang problem adalah kalau kita bicara matching engine itu limitnya nggak cuma di hardware tapi di software. Makanya kita upgrade secara keseluruhan adalah softwarenya. Ya, soalnya netizen ini atau penggemar Indodax ini kalau lihat di grup-grup Telegram itu mereka pikirannya macam-macam. Wah, kalau ada koin wangi ini selalu ada maintenance. Naiknya puluhan ribu %. Ini bahasa netizen yang di kolom komen. Saya sempat ngalami karena ini begitu. Jadi tanggapan Pak Oscar bagaimana gitu. Mungkin jawaban tadi terlalu teknikal ya, tapi kalau bahasa yang gampangannya itu gimana supaya memuaskan mereka? Bahasa gampangannya gini. Kemarin waktu sempat ada kenaikan tinggi Indodax maintenance itu untuk mengamankan sistem security di Indodax. Karena kalau memang sampai terjadi kenaikan tinggi kemudian TPS-nya kena 100%, transaksinya kena 100%, orang mau mengovertake software sistemnya Indodax, itu bisa lebih mudah secara security. Ya, kalau kita bicara security ya. Dan di Indodax itu kita concern-nya kan 2, customer dan security. Kenapa? Karena kalau Indodax sampai ada apa-apa dengan sistem Indodax, itu yang dikorbankan, yang akan kena korbannya kan customer, Pak. Pasti. Jadi kalau kita disuruh memilih apakah kita harus memaksakan sistem, karena kalau sistem itu tetap jalan, Indodax kan profit, Pak. Iya, betul. Kita harus tahu kok transaksi makin besar, Indodax makin profit. Jelas. Ya. Kalau sistem Indodax itu kita berhentikan, Indodax itu loss. Iya. Ya. Karena kita sendiri juga nggak bisa dapat pendapatan. Pendapatan kita murni dari benar itu ya. Jadi kalau maintenance Indodax itu juga loss pendapatan. Ya, betul itu. Nah, makanya tapi kalau kita sudah melihat security itu nggak bisa ditawar. Ya. Jadi demi security ya. Demi security. Yang bilang aman itu tadi ya. Betul, Pak. Karena software Indodax itu centralized, Pak. Biarpun blockchain-nya itu decentralized, software itu centralized. Masih centralized. Software centralized kalau sampai hang, sampai dia kena brute force itu repot. Nah, kalau saya boleh tahu, last question. Pak Oscar ini pernah nggak belanja barang paling aneh apa? Pakai Bitcoin. Apa ya? Pakai Bitcoin. Nanti saya jawab apapun kena Bank Indonesia lagi.
Ya, supaya orang tahu utilisasinya, nggak sekedar cuman mau capital gain-nya dari sekian juta jadi sekian ratus juta. Gitu. Jadi mungkin saya jawab transaksi yang saya lakukan di luar Indonesia ya Pak ya. Oh ya, ini kan Ya. dengar ya disclaimer, ini bukan di Indonesia karena di Indonesia mata uangnya hanya satu, rupiah. Jadi saya ini penggemar uang kuno. Oh. Saya tuh dari dulu suka barang-barang antik lah, barang-barang kuno yang salah satunya uang kuno lah. Jadi maka saya punya koleksi uang kuno kan mulai dari versi penjajahan Jepang, Belanda, kemudian bahkan saya punya uang dolar yang dari tahun 1800-an. Oh. Ya, itu kan semua galerinya kan ada di luar negeri. Yap. Kadang-kadang galeri-galeri itu pembayarannya paling gampang pakai Bitcoin. Oh. Ya, Siang saya dengar katanya beli apartemen di Dubai pakai Bitcoin itu betul. itu bisa Pak. Cuma saya nggak terlalu into itu sih. Oh, lebih senangnya ke koleksi mata uang kuno ya. Saya kolektor. Kolektor. Makanya beliau bisa menjadi orang yang sangat luar biasa ini. Pak Oscar, obrolan kita kayaknya terasa sangat menarik dan tak terasa obrolan kita ini sangat berkualitas dan tentu bisa memberikan edukasi yang sebenar-benarnya kepada netizen Indonesia dan juga sahabat SP30 nama fans kita bahwa sebenarnya masa depan kripto itu masih sangat baik karena saya tentu hari ini tidak bisa mengundang banyak yang bahas Pak Chandra, kripto gimana Pak masa depan? Saya nggak pernah mau komen. Saya selalu datangkan narasumber yang tepat, expert dan pakarnya biar dia yang bicara. Karena saya di sini cuman mengedukasi dari pakarnya langsung. Kalau seandainya pakarnya yang memberikan gambaran seperti ini, tentu Anda yang bisa menilai sendiri bagaimana nasib dan masa depan kripto dan khususnya di Indonesia ada exchanger terpercaya yang sudah legal di Indonesia yaitu Indodax. Oke, akhir kata Pak Oscar, saya ucapkan thank you banget. Thank you Pak Chandra. Sudah mau mampir ke acara Level Up. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan insight yang positif kepada sahabat SP30. Terima kasih. Kalau slogan kita namanya salam hebat luar biasa. Ya, siap. Kita tutup. Salam hebat luar biasa.